Hello everybody, how are you? Welcome to Kang Guru Excellent Channel. Pagi hari ini luar biasa. Kita kedatangan seorang tamu yang bisa jadi cukup dikenal di kalangan-kalangan Jawa Timur bahkan nasional. Seorang Dewan Pendidik, ya, Dewan Pendidikan Jawa Timur sekaligus orang yang punya Widya Mandala, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni di sana ya. Oke, kita sambut Dr. Lulu Priambodo ME. Gimana kabar Pak Lulu? Terima kasih Brother Bapak Mukhtarom ya. Ya, gimana kabarnya? Kabarnya gimana dulu? Ya, puji syukur alhamdulillah sehat. Semoga Pak Mukhtarom dan juga para sejawat pendidik juga senantiasa sehat, diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya, ini luar biasa ini. Jadi Kang Guru kedatangan seorang tamu yang nggak main-main ini. Kita akan bicara pendidikan ya. Tapi sebelum itu Pak Lulu, rupanya Ya. audiens para pemirsa ini kepingin tahu Pak Lulu ini siapa, di mana, dari mana, pendidikannya bagaimana kok bisa sampai sekarang menjadi Dewan Pendidikan, itu gimana ceritanya Pak? Ya, terima kasih. Pertama-tama tentu saya senang ya bahwa pagi hari ini masih bisa bersemuka meskipun secara virtual di tengah deraan pandemi COVID-19 yang juga belum mereda ini ya. Saya senang sekali karena masih bisa selain bersemuka dengan para pendidik secara virtual, tapi yang penting juga bersemuka dengan Pak Mukhtarom, ya, karena ini mengingatkan kita berdua pada saat kita sama-sama berjuang di jurusan pendidikan bahasa Inggris waktu itu ya, di Malang ya, tahun 84 sampai tahun 89 kan begitu ya. Kita, ya. Dan kebetulan Pak Mukhtarom, kenapa saya masuk IKIP karena memang pendidikan itu merupakan panggilan bagi saya, merupakan passion of my life, gitu ya, sehingga ada sampai pada hari ini kalau ada ajakan dari teman-teman, dari sejawat untuk berbincang, mendiskusikan pendidikan itu, kalaupun hujan pun saya tetap akan berangkat begitu. Luar biasa. Di pendidikan, gitu ya. Dan puji syukur alhamdulillah dengan berjaring dengan teman-teman, baik di kampus maupun di luar kampus, sampai hari ini saya masih bisa terlibat di Dewan Pendidikan Provinsi dan juga melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi di fakultas kami masih menyelenggarakan, fakultas kami Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya, Pak Mukhtarom, di Unikab Jenderal Surabaya, itu masih dipercaya untuk mengelola pendidikan profesi guru dalam jabatan untuk bidang bahasa Inggris dan fisika. Gitu ya. Kami juga masih dipercaya melaksanakan tugas sebagai lembaga penyelenggara diklat, ya, baik untuk kepala sekolah yang disebut dengan diklat pengangkatan kepala sekolah maupun diklat untuk calon kepala sekolah atau diklat GKS begitu. Dan ya turut juga pada sebagian tugas di program sekolah penggerak begitu. Jadi itulah passion, betul-betul panggilan Pak Mukhtarom. Luar biasa. Dan sungguh ini saya syukuri karena hingga sampai hari ini saya masih bisa selalu berkomunikasi dengan para pendidik, para guru yang menjadi ujung tombak perubahan pendidikan di negeri kita tercinta ini. Iya. Luar biasa, gitu, sangat menginspirasi. Jadi ada perubahan-perubahan pendidikan ya Pak Lulu ya. Jadi ketika zaman kita dulu, itu sebenarnya pendidikan itu bagaimana sih?
ketika kita Iya, mungkin sekolah dulu. beda sekali ya, Pak Mutarom ya. Beberapa tahun silam itu kan setiap kebijakan memiliki zamannya ya. Jadi seperti yang kita laksanakan bersama dulu semuanya kan offline ya, pertemuan Betul, tatap betul. muka, teknologi kalaupun ada belum seperti era revolusi industri 4.0, society 5.0 hari ini kan, gitu kan. Dan semuanya lebih banyak pada hubungan yang apa ya, kalau dulu kan pendekatannya masih teacher centered begitu Teacher ya. center, right? Oke, Jadi oke. pendidik, guru itu menjadi pusat ya, menjadi aktor sentral dalam suatu pembelajaran. Nah, tetapi hari ini kan sudah beda ya, Ya, fasilitas ya. sekarang teknologi sudah sedemikian rupa sehingga hari ini para guru selain diwajibkan mengembangkan kompetensi profesional, pedagogi, sosial dan personal, sekarang kan ada istilah TPEC ya, technological, pedagogical, content knowledge ya. Jadi dengan demikian di era teknologi ini tentu selain penguasaan materi, konten, ya, kemudian tadi kan pedagogical, ya, kalau konten itu kan it is a matter about what to teach, kan begitu ya. Dan kalau pada kompetensi pedagogis itu kan berkaitan dengan how to teach, how to assess, kan begitu. Nah sekarang dengan adanya TPEC, technological, pedagogical, content knowledge, maka suka tidak suka, dulu juga ada sih technological ya, tetapi sekarang itu lebih mendapat penguatan, like it or not, suka tidak suka, guru-guru hari ini harus dituntut mengembangkan kemampuan apa itu literacy digitalnya. Jadi harus mampu terus-menerus mengembangkan digital learning platform ya. Jadi bagaimana menggunakan platform pembelajaran digital. Jadi teknologi. Itu yang sekarang lagi. Dan Pak Mukhtarom, coba dibayangkan ya. Saya ini kalau membayangkan begitu serem rasanya ya. Iya, serem, betul. Seandainya kita ini sekarang kan sedang menerima bencana non alam yang namanya pandemi COVID-19. Luar biasa, betul. Iya. Ya. Bayangkan Pak Mutarom, Bapak Ibu pendidik ya. Seandainya kita belum hidup di era revolusi industri 4.0, tanpa internet, kena PPKM, sungguh sudah terputuslah kita, baik secara ragawi, ya, physical maupun social distancing, ya, juga secara non ragawi, ya kita putus komunikasi. Betul. Ya. Dan coba bayangkan, sekarang saja kita sudah 1 tahun lebih suka tidak suka dipaksa oleh pandemi COVID-19 untuk tiba-tiba sejak tahun 2020 Maret ya, itu mendadak pembelajaran daring 100%. Wow, betul. Pak Mukhtarom masih ingat kan tahun 2000 awal-awal itu ya, bukannya kita tidak paham, kita tahu kan, kita kampus juga menyiapkan, ayo kita sudah mulai menyiapkan pembelajaran daring selain luring ya. Betul. Konsep pembelajaran blended ya, online, offline. Blended learning ya. Itu ya, itu kan sudah kita bincangkan bersama begitu. Iya. Oke. Tetapi implementasinya berapa persen sih?
kan begitu. betul. Ya kan? Ya, Berapa persen sih? Paling-paling ya, kalaupun ada di kampus 1-2 mata kuliah, gitu kan. Tetapi begitu COVID-19 pandemic, gitu, comes ya to every country, termasuk negara kita, gitu. Tiba-tiba kita tiarap dan 100% daring. Oke, oke Pak Lulu. Persoalan. Ya, Jadi tadi kita bicara tentang kurikulum yang menurut saya adalah selalu berubah-ubah dan banyak sekali dari penerbit-penerbit itu merasa bingung dan bangkrut itu. Jadi banyak yang gulung tikar gara-gara perubahan-perubahan kurikulum yang terus-menerus. Jadi ganti kepemimpinan, ganti kurikulum. Memang kurikulum itu memang nggak boleh berubah ya? Atau ya. selalu berubah? Kalau tidak berubah justru itu satu kemunduran kan? Betul, betul. Ya, ya. Karena apa? Kalau kita kembali mengingat definisi kurikulum itu kan sebetulnya a set of plan, Right, ya. right. Di Oke. sana ada direksinya, kemudian ada isinya, ada arahannya, ada strategi bagaimana melaksanakan dan mencapai tujuan, kan begitu. Iya. Dan Pak Tarom, kan orang selalu bilang ganti menteri, ganti kurikulum ya, dan memang kurikulum harus ganti. Tetapi kurikulum yang kalau kurikulum tidak ganti, menyesuaikan dengan irama perkembangan zaman justru keliru dan ketinggalan. Gitu. Hanya saja pergantian kurikulum tentu ada yang bersifat praksis, ada yang bersifat substantif kan begitu. Iya, iya, iya. Nah, perubahan yang bersifat substantif itu tentu berkaitan dengan visi misi, dengan blueprint pendidikan kan begitu. Betul, betul, betul. Dan bahkan kalau kita melihat kebijakan Mas Menteri, Mas Nadiem, kan, Betul. itu kan menyadari bahwa kita semua harus ingat Pak, Iya, oke. our national, boleh begitu ya, grand design of education atau grand design pendidikan Indonesia itu kan tidak diciptakan untuk COVID. Betul, betul. Ini luar biasa, di luar Ya kan? dugaan kita, betul. Iya. Dan kita sadar kan, kita paham kan bahwa revolusi industri 4.0, society 5.0 itu kan didirikan apa yang disebut dengan VUCA, ya. Buka ya? VUCA itu kan VUCA. Oh, oke. VUCA, right? Ya, oke. Ya, V-nya itu kan volatility. Oh, ya. Volatility. Oke. Jadi ini kan perubahan yang cepat, tidak bisa diprediksi. Kemudian U-nya itu kan uncertainty. Kan tidak right. Iya, kan tidak pasti. Ya. Siapa pernah sangka tiba-tiba kita tiarap sedunia gara-gara pandemi COVID-19. Betul, betul. Itu ya. Kemudian C itu adalah complexity. Complexity, right. Dan kita bisa merasakan kan bahwa hari-hari ini kita work from home. Iya. Itu persiapannya jauh lebih panjang. Jauh lebih panjang. Pak Tarom sekarang duduk di depan komputer jam berapa? Sejak pagi. Istirahatnya tutup laptop jam berapa? Betul. Ya, malam, mungkin tengah malam. Tengah malam, ya? Pagi bahkan itu kan. Jadi kalau kita mengajar secara daring, online, ya persiapan juga lebih panjang karena seluruh materi harus diunggah di LMS, Learning Management System, Siapkan dulu materi-materi diunggah, nanti ketika perkuliahan tugas-tugas juga diunduh, diunggah kembali. Ini kan kompleks luar biasa, Pak. Betul. Ya, bagaimana mengelola pembelajaran dengan anak-anak kita yang kadang-kadang sewu ya dengan
dengan pembelajaran hari ini kan kita bisa melihat latar belakang keluarga yang alami ya. Betul. Ya kita bisa melihat anak didik kita ada yang nun sewu laptop saja ganti ya. Betul. HP Ada aja yang gantian. iya, Ya, kadang-kadang betul. tidak punya laptop tapi punya HP hanya satu. Betul. Kadang-kadang dari latar belakang kita melihat latar belakang alami itu tertumbuhkan, terbangkitkan empati kita, Pak Mutaro. Betul. Oh iya, kita lihat ada anak-anak kita yang belajarnya di kasur, karena Ya, nggak punya betul. meja belajar, Pak Taro. Betul. Ya, belum lagi masalah kalau dulu kan uang jajan itu kan untuk beli makanan ya. Sekarang uang jajan kan internet kan begitu. Betul. Ya Pak Taro. Iya. You're really right. Ini kan suatu apa ya? Ini kan complexity ya. Complexity, right? Dan Okay. apa namanya? A yang terakhir tadi kan juga gitu ya. Juga, ya. Volatility, Uncertainty, uncertainty, complexity, dan yang A terakhir ini E itu adalah ambiguity. Ambiguity, Ya. right? Ambiguous. Iya, Okay. jadi ini kan ambiguous, ini kan multitafsir begitu, Pak Taro. Iya. Nah, inilah yang di awal-awal kita COVID mengalami COVID itu kan setidaknya apa namanya bisa kita kategorikan lah, ada yang kemudian tergagap-gagap ya. Kemudian berpikir, wah ini pasti konspirasi begitu. Kayaknya banyak pemirsa yang ngomong begitu ini. Ini konspirasi iya, di dunia ini. Ada yang sigap, wah ini kita ada masalah baru. Betul. Kemudian kita melakukan penyesuaian, meningkatkan pemahaman ya atas kehidupan ya, literasi. Kemudian mengambil strategi-strategi dan sejalan dengan kebijakan pemerintah, seperti halnya kita dengan bencana, itu kan hidup berdampingan dengan bencana. Betul. Hidup berdampingan dengan COVID kan begitu. Betul.